Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren yang terletak di daerah pegunungan Jawa Barat, hidup seorang santri yang sangat unik bernama Asep. Asep bukanlah santri biasa. Bayangkan seorang anak muda dengan gaya hidup yang bisa dibilang agak aneh. Entah karena pengaruh udara pegunungan yang segar, atau mungkin karena terlalu sering mendengarkan cerita-cerita kocak dari Kiai Ujang, Asep punya cita-cita yang sangat mulia, tapi juga sangat konyol. Ingin jadi kiai. Tapi bukan kiai biasa, Asep ingin menjadi kiai yang puasa sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Hal pertama yang membuat Asep berbeda dari santri lainnya adalah pandangannya tentang puasa. Bagi santri lain, puasa adalah hal yang biasa dilakukan selama bulan Ramadan. Tetapi, bagi Asep, puasa adalah sebuah gaya hidup yang harus diterapkan setiap hari. Kalau puasa, pasti bisa jadi kiai yang hebat, pikirnya dalam hati. Dan karena ia sangat yakin dengan konsep puasa sepanjang tahun ini, maka setiap hari ia berusaha berpuasa, meski dalam kenyataannya, ia selalu kelaparan setengah mati. Suatu pagi yang cerah, Asep datang ke pesantren dengan wajah ceria seperti biasa. Walaupun belum makan apa-apa sejak malam sebelumnya, dia tetap berjalan dengan penuh semangat. Bahkan ketika teman-temannya yang lain sedang menghabiskan sarapan nasi uduk yang wangi, Asep tetap menunjukkan senyumnya yang paling lebar. Asep, kenapa gak makan nasi uduk? Enak loh, tanya Yudi, teman sebangkunya yang sudah bersiap-siap dengan sendok di tangan. Puasa, bro? Puasa? Jawab Asep dengan penuh semangat. Yudi mengernyitkan dahi. Puasa? Tapi kan sekarang bukan bulan puasa, Asep. Justru itu, Yud. Puasa sepanjang tahun. Gak ada yang namanya berhenti, jawab Asep, yang seolah-olah sedang memberi pencerahan. Yudi melongo. Gila, kamu ini luar biasa, Asep. Bisa mati kelaparan nanti. Gak apa-apa, Yudi. Yang penting kan cita-cita jadi kiai, kata Asep sambil tersenyum lebar. Kehidupan di pesantren memang penuh dengan kegiatan yang menguras tenaga. Mulai dari belajar Al-Quran, sholat berjamaah, sampai membersihkan area pesantren yang tak pernah ada habisnya. Tetapi bagi Asep, tantangan terbesar justru adalah menahan rasa lapar. Bagi Asep, perjuangannya lebih besar daripada ujian-ujian yang harus ia hadapi. Namun, Asep tetap bertahan dengan keyakinannya. Ia tidak akan menyerah. Kalau orang-orang bisa berpuasa sebulan di Ramadan, kenapa aku tidak bisa setahun penuh? Pikirnya sambil melangkah gagah menuju ruang makan. Namun, hari demi hari berlalu, Asep mulai merasakan efek dari puasa sepanjang tahun ini. Badannya yang biasanya kekar dan bersemangat kini mulai kelihatan lebih kurus, bahkan wajahnya agak pucat. Tapi yang paling parah adalah suasana hatinya. Setiap kali lewat meja makan dan mencium aroma masakan, Asep merasa seperti berada di neraka. Kenapa sih? Nasi uduk itu wangi banget? Kenapa gak bisa wangi tempe goreng aja sih, biar enak? Gerutunya dalam hati. Suatu pagi, saat seluruh santri sedang mempersiapkan diri untuk sholat subuh, Asep tiba-tiba merasa pusing. Badannya agak gemetaran dan pandangannya mulai kabur. Tapi, ia mencoba menguatkan diri. Gak apa-apa, ini cuma efek dari puasa. Pasti sebentar lagi hilang, pikirnya sambil memaksakan diri berdiri tegak. Saat itulah, datanglah Kiai Ujang, sang pengasuh pesantren yang sangat dihormati. Kiai Ujang adalah seorang kiai yang bijaksana, selalu penuh dengan cerita lucu dan penuh motivasi. Tapi di balik humor-humornya, Kiai Ujang selalu berhasil memberi pelajaran hidup yang dalam. Dan pagi itu, Kiai Ujang melihat Asep yang tampaknya sedang berjuang melawan rasa lapar. Asep, kamu kenapa? Tanya Kiai Ujang dengan penuh perhatian. Asep menundukkan kepala. Gak apa-apa, Kiai. Cuma sedikit pusing aja. Ini efek dari puasa, Kiai. Puasa sepanjang tahun kan, Kiai? Jawab Asep dengan penuh keyakinan. Kiai Ujang tertawa kecil. Asep, kamu ini memang luar biasa. Tapi kamu harus tahu, puasa itu bukan hanya tentang menahan lapar, tapi juga tentang keseimbangan dalam hidup. Kalau kamu terus-menerus berpuasa seperti ini, tubuhmu akan kelelahan. Jangan sampai tujuanmu untuk jadi kiai malah membuat kamu sakit, ya? Asep terdiam.
Ia merasa ada kebenaran dalam perkataan Kiai Ujang. Namun, ia tetap keras kepala. Tapi Kiai, kan cita-cita saya ingin jadi Kiai yang puasa sepanjang tahun. Kalau gak puasa, bagaimana bisa jadi Kiai yang hebat? Tanya Asep, mencoba membela prinsipnya. Kiai Ujang tertawa terbahak-bahak. Asep, menjadi Kiai itu bukan tentang berpuasa sepanjang tahun, tapi tentang ilmu dan akhlak yang baik. Seorang Kiai yang hebat itu justru tahu kapan harus makan, kapan harus berbagi, dan kapan harus berpuasa. Yang penting adalah keseimbangan, bukan ekstremisme. Asep terdiam sejenak, mencerna kata-kata Kiai Ujang. Tiba-tiba, perutnya berbunyi dengan suara yang keras. Semua santri di sekitarnya menoleh, dan Asep pun merasa malu. Ia merasakan perutnya benar-benar kosong. Pantas saja ia merasa pusing. Mungkin, puasa sepanjang tahun ini memang bukan jalan yang tepat. Namun, meski Asep merasa sedikit lemah, ia tetap tak ingin menyerah begitu saja. Baiklah, Kiai, saya akan coba lebih bijaksana. Tapi saya tetap ingin jadi Kiai yang hebat, kata Asep dengan semangat yang tak luntur. Kiai Ujang menepuk bahu Asep dengan lembut. Asep, yang penting adalah niat dan usaha. Kiai yang hebat itu bukan karena berapa lama ia puasa, tapi seberapa besar ia bisa bermanfaat bagi orang lain. Asep pun tersenyum, meskipun perutnya masih keroncongan. Baiklah, Kiai, saya akan terus belajar. Tapi, bolehkan saya makan nasi uduk dulu? Kiai Ujang tertawa. Silakan, Asep. Tapi jangan lupa, makan juga harus dengan niat yang baik. Dan dengan itu, Asep pun pergi ke meja makan dengan langkah yang lebih ringan. Puasa sepanjang tahun, sepertinya akan tetap menjadi cita-cita yang perlu sedikit dimodifikasi. Tapi setidaknya, Asep sudah tahu bahwa menjadi Kiai yang hebat bukan hanya soal puasa, tapi tentang bagaimana ia bisa memberi manfaat bagi orang lain. Asep menghabiskan beberapa hari setelah percakapan dengan Kiai Ujang dengan sedikit kebingungan. Tentu saja, ia tetap ingin jadi Kiai yang hebat. Namun, ia mulai menyadari bahwa puasa sepanjang tahun bukanlah cara tercepat menuju tujuan mulianya itu. Disinilah, Asep menghadapi dilema besar. Apakah ia harus tetap bertahan dengan rencananya yang sudah dicanangkan, ataukah mencari jalan lain untuk menjadi Kiai yang lebih bijak? Suatu pagi, Asep duduk termenung di atas tikar usang di halaman pesantren, memandangi langit biru cerah. Apa sih yang membuat seorang Kiai itu hebat, pikirnya dalam hati. Apakah karena ia bisa puasa lebih lama dari yang lain? Atau karena ia bisa memberi ceramah yang bisa bikin orang nangis haru? Di tengah kebingungannya, Asep mendapat ide brilian. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang Kiai yang hebat. Aku akan berkeliling ke pesantren-pesantren lain dan belajar dari mereka. Asep memutuskan untuk mengubah strateginya. Ia akan menjadi santri petualang yang mengelilingi Jawa Barat untuk mencari resep menjadi Kiai yang sukses. Sebuah petualangan yang penuh tantangan, dan tentu saja penuh dengan kebodohan. Hari pertama dimulai dengan semangat yang membara. Asep mengambil bekal seadanya, sepotong roti yang sudah agak keras, segelas air, dan, tentu saja, satu lagi, keyakinannya bahwa ia akan menemukan jawaban dalam pencariannya. Asep berjalan kaki menuju pesantren yang terkenal dengan Kiai Taufik, yang konon kabarnya sangat bijak dan terkenal di seluruh daerah. Di sepanjang perjalanan, Asep tidak bisa berhenti membayangkan apa yang akan ia pelajari di sana. Apa ya yang membedakan Kiai Taufik dengan Kiai Ujang? Kiai Taufik pasti punya rahasia luar biasa. Mungkin dia bisa memberitahu aku bagaimana cara berpuasa sepanjang tahun dengan lebih efektif, pikir Asep sambil berjalan, tanpa menyadari bahwa kakinya mulai lelah. Di tengah perjalanan, Asep bertemu dengan seorang pengemis tua yang sedang duduk di pinggir jalan. Pengemis itu tampak lemah, dengan pakaian compang-camping, namun matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Asep, yang selalu merasa ingin memberi manfaat pada orang lain, langsung mendekat dan berkata dengan suara penuh rasa ingin tahu. Pak Tua, boleh saya bertanya? Saya sedang mencari cara untuk menjadi Kiai yang hebat. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Asep dengan penuh antusias. Pengemis tua itu tersenyum tipis, seolah-olah dia tahu bahwa Asep sedang mencari jawaban yang lebih dari sekadar kebodohan. Nak, untuk jadi Kiai yang hebat, kamu harus belajar dari pengalaman hidup. Tidak ada yang lebih bijak daripada pengalaman itu.
Dan kalau kamu terus-menerus berpuasa sepanjang tahun, kamu akan kehilangan banyak hal yang lebih berharga. Kamu harus tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya mengajar, dan kapan waktunya menikmati hidup. Asep berpikir sejenak. Kedengarannya sangat bijak, tapi kenapa Pak Tua ini seperti tidak tahu betapa hebatnya puasa sepanjang tahun? Pengemis itu tertawa kecil. Nah, puasa itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kamu bisa memberikan dampak baik bagi orang lain. Jadi jangan hanya fokus pada satu hal, karena hidup ini penuh dengan pembelajaran. Asep merasa seakan-akan mendapat petunjuk dari langit. Tentu, belajar dari pengalaman hidup. Itu dia. Aku harus banyak belajar, kata Asep sambil mengangguk-anggukkan kepala. Setelah berbicara sebentar, Asep melanjutkan perjalanan, dan kali ini dengan semangat yang lebih tinggi. Tapi setelah berjalan beberapa kilometer lagi, perutnya mulai memberontak dengan suara keras, seolah berkata, "Asep, makan dong, kamu ini sudah seperti kerangka berjalan." Namun, Asep menanggapi perutnya dengan tegas. "Jangan mengganggu aku. Aku harus menemukan Kiai Taufik," ujar Asep dengan penuh semangat, meskipun tubuhnya sudah sangat lelah. Asep akhirnya sampai di pesantren yang dituju. Kiai Taufik, yang terkenal dengan ceramahnya yang mendalam, sedang duduk di serambi sambil membaca Al-Quran. Asep, yang merasa sangat terinspirasi, langsung mendekat dan menyapa Kiai Taufik. "Assalamualaikum, Kiai. Saya Asep, santri dari pesantren dekat gunung. Saya ingin belajar banyak dari Kiai. Saya ingin jadi Kiai yang hebat, dan saya mendengar Kiai Taufik adalah orang yang sangat bijak," kata Asep, yang sudah tidak sabar untuk menggali lebih banyak ilmu. Kiai Taufik menatap Asep dengan penuh perhatian. "Waalaikumsalam, Asep. Apa yang membuatmu ingin menjadi Kiai?" tanya Kiai Taufik dengan lembut. Asep menjawab dengan semangat. "Saya ingin menjadi Kiai yang hebat, Kiai. Saya ingin belajar banyak dan mengajar orang-orang. Saya ingin memberi manfaat bagi umat, dan saya ingin berpuasa sepanjang tahun. Itu semua untuk bisa jadi Kiai yang baik." Kiai Taufik tersenyum bijak, lalu berkata, "Asep, menjadi Kiai itu tidak mudah. Kamu harus belajar banyak hal, mulai dari ilmu agama, akhlak yang baik, hingga cara untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dan mengenai puasa sepanjang tahun, itu bukanlah cara yang tepat. Puasa itu penting, tetapi kalau kamu berpuasa sepanjang tahun, kamu bisa kehilangan banyak pengalaman hidup yang berharga." Asep sedikit bingung. "Tapi Kiai, saya merasa kalau saya bisa berpuasa sepanjang tahun, pasti saya bisa jadi Kiai yang hebat." Kiai Taufik mengangguk pelan. "Asep, puasa itu bukan hanya soal menahan lapar, tapi soal menahan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu hati dan pikiran kita. Jadi, jangan hanya fokus pada satu hal. Belajar dari pengalaman hidup dan berbagi ilmu, itu yang akan membuatmu jadi Kiai yang hebat." Asep mulai merasa pencerahan dalam hatinya. Ia merasa seperti menemukan jawaban dari segala kebingungannya. "Saya mengerti, Kiai. Saya harus belajar dari pengalaman hidup dan tidak hanya terfokus pada satu hal." "Betul," kata Kiai Taufik dengan senyum bijak. "Jadilah Kiai yang mengerti ilmu agama, tapi juga tahu bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain." Asep pun merasa semakin yakin dengan jalan yang ia pilih. "Terima kasih, Kiai Taufik. Saya akan belajar lebih banyak lagi." Setelah mengucapkan terima kasih, Asep berjalan pulang, sambil memikirkan nasihat-nasihat yang telah ia terima. Meskipun ia masih lapar dan kakinya terasa seperti dijadikan tumpuan oleh seluruh dunia, ia merasa bahwa perjalanan hidupnya menuju menjadi Kiai yang hebat baru saja dimulai. Asep kini merasa lebih bijaksana setelah perjalanan panjang dan nasihat dari Kiai Taufik. Ia mengerti bahwa menjadi Kiai bukan hanya soal puasa sepanjang tahun atau menahan lapar, tetapi tentang seberapa besar ia bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan memperdalam ilmu. Meski demikian, Asep masih merasa bahwa perjalanan hidupnya jauh dari selesai. Ia masih banyak hal yang harus dipelajari, dan ia merasa bahwa ada satu lagi tantangan besar yang menanti. Setelah pulang dari pesantren Kiai Taufik, Asep memutuskan untuk kembali ke pesantrennya. Namun, kini ia memiliki pandangan yang lebih matang. Tentu saja, ia tetap ingin menjadi Kiai, tapi ia tidak lagi terpaku pada ide untuk berpuasa sepanjang tahun.
Asep ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan mengajar, serta mengasah akhlaknya supaya lebih baik. Di pesantren, Asep mulai mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia berusaha menjadi lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, seperti mengajar anak-anak yang lebih muda, membantu membersihkan pesantren, dan berbagi ilmu dengan teman-temannya. Asep merasa, walaupun tidak berpuasa sepanjang tahun, ia tetap bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Namun, kehidupan di pesantren ternyata tetap penuh dengan kejadian-kejadian aneh yang tak terduga. Suatu pagi, saat Asep sedang mengajar anak-anak kecil mengaji di masjid pesantren, ia mendapat kejutan yang cukup konyol. Sementara Asep sedang serius mengajarkan huruf-huruf hijaiyah, tiba-tiba Yudi, temannya yang suka iseng, masuk ke dalam masjid sambil membawa sekantong besar kacang goreng. Asep, ini makanan buat kamu. Jangan puasa terus, nanti tubuh kamu bisa keropos. Loh, kata Yudi dengan wajah nakal. Asep terkikik, tapi mencoba untuk tetap serius. Yudi, aku kan sudah bilang, aku tidak akan berpuasa terus. Tapi, terima kasih, ya. Kacang gorengnya pasti enak banget. Biarin, kan, kamu yang bilang mau jadi kiai hebat. Jadi, makanlah kacang goreng dulu supaya bisa berpikir jernih. Yudi tertawa sambil menyodorkan kacang-kacang itu ke tangan Asep. Asep akhirnya mengalah dan mencicipi beberapa kacang goreng itu. Begitu terasa enak, ia mulai berpikir, kenapa juga aku harus terus menahan diri dari hal-hal yang enak seperti ini? Kiai yang hebat itu juga bisa menikmati hidup, kan? Namun, Asep berusaha tetap menjaga keseimbangannya. Ia merasa bahwa hidup bukan hanya tentang menahan segala yang menyenangkan, tapi juga tentang memberi manfaat pada orang lain. Tiba-tiba, ide gila pun muncul dalam benaknya. Aku tahu. Aku akan mengadakan acara besar untuk seluruh pesantren. Acara yang bisa menggabungkan ilmu agama dan hiburan. Gimana kalau kita bikin festival puasa, tapi bukan cuma puasa makanan, melainkan puasa hal-hal negatif dan lebih fokus pada kegiatan positif. Asep berseru, wajahnya berbinar. Yudi yang mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak. Festival puasa? Asep, itu keren banget. Gila, kamu ini benar-benar punya ide-ide gila. Aku suka. Dengan ide segar dan semangat yang membara, Asep mulai merencanakan festival puasa ala dirinya. Ia ingin menunjukkan bahwa puasa itu tidak harus selalu dipahami secara harfiah, melainkan bisa jadi sebuah festival untuk membersihkan hati, pikiran, dan tentu saja, membawa kebahagiaan bagi semua orang. Asep mengundang teman-temannya dan santri lainnya untuk ikut serta. Mereka semua diminta untuk berpura-pura berpuasa dari segala yang bersifat negatif. Tidak boleh mengumpat, tidak boleh bergosip, tidak boleh berbuat jahat, dan yang terpenting, tidak boleh berbohong. Tentu saja, yang paling penting adalah tidak boleh menyerah di tengah jalan. Festival dimulai dengan penuh semangat. Semua santri, mulai dari yang muda hingga yang tua, ikut berpartisipasi dengan antusias. Bahkan Kiai Ujang pun datang untuk memberikan dukungannya, meskipun ia sempat bertanya dengan sedikit bingung. Asep, kamu yakin ini akan berhasil? Asep menjawab dengan penuh keyakinan. Pasti, Kiai. Festival puasa ini akan jadi momen untuk kita semua berintrospeksi dan berusaha menjadi lebih baik. Dan yang paling penting, kita semua akan tertawa dan bersenang-senang sambil belajar. Dan benar saja, festival yang dimulai dengan niat baik itu pun menjadi sebuah acara yang sangat meriah. Setiap orang yang ikut dalam festival merasa lebih ringan hati dan lebih bahagia, meski beberapa dari mereka sempat tergoda untuk melanggar aturan. Namun, hal itu justru menjadi lebih lucu dan konyol, karena mereka yang gagal melanggar aturan harus menjalani tantangan seperti mencuci piring, membersihkan masjid, atau bahkan melompat-lompat keliling pesantren seperti ayam. Pada akhirnya, acara itu benar-benar sukses. Semua orang merasa lebih dekat satu sama lain, dan Asep merasa puas. Ternyata, menjadi kiai bukan cuma soal menahan lapar atau berpuasa sepanjang tahun. Yang penting adalah memberi manfaat, menjaga keseimbangan, dan memberikan kebahagiaan pada orang lain, pikir Asep sambil tersenyum puas. Keesokan harinya, Kiai Ujang memanggil Asep ke kantornya. Asep datang dengan penuh rasa penasaran. Ada apa, Kiai? Tanya Asep. Kiai Ujang duduk dengan senyuman yang bijak. Asep,
Aku melihat perkembangan yang sangat baik padamu. Kamu telah menemukan cara untuk membuat pesantren ini lebih hidup dan mengajarkan banyak hal. Kamu tidak perlu puasa sepanjang tahun untuk menjadi kiai yang hebat, karena kamu sudah menunjukkan kualitas yang lebih dari sekadar puasa. Asep merasa terharu. Terima kasih, Kiai. Saya ingin belajar lebih banyak lagi. Kiai Ujang menepuk bahu Asep dengan lembut. Asep, kamu sudah berada di jalan yang benar. Teruslah belajar, teruslah memberi manfaat pada orang lain. Suatu hari, kamu akan menjadi kiai yang sangat dihormati. Asep tersenyum lebar. Ia merasa seperti mendapatkan pencerahan hidup. Mungkin ia tidak akan berpuasa sepanjang tahun, tapi ia tahu bahwa dengan menjalani hidup dengan niat baik, belajar dengan sungguh-sungguh, dan memberi manfaat bagi orang lain, ia sudah berada di jalan yang benar untuk mencapai cita-citanya. Dan begitulah, Asep akhirnya menemukan keseimbangan dalam hidupnya. Ia tak lagi terpaku pada cita-cita konyol tentang puasa sepanjang tahun, tetapi fokus pada hal yang lebih penting, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Meskipun perjalanan Asep penuh dengan kebodohan dan kejadian lucu, ia akhirnya berhasil menemukan jalan untuk menjadi kiai yang sesungguhnya. Namun, meski begitu, Asep tahu satu hal yang pasti, perjalanan hidupnya masih akan penuh dengan kejutan dan tawa yang tak terduga. Dan siapa tahu, mungkin di masa depan, Asep akan menjadi kiai yang terkenal dengan kisah-kisah lucu dan penuh inspirasi. Dan itulah akhir dari petualangan Asep, santri Sunda yang penuh canda tawa, yang akhirnya menemukan makna sejati dari cita-citanya menjadi kiai.